Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narja. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, hubungan antara Surya Paloh dengan Joko Widodo, antara seorang Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo semakin hari tampak semakin menarik perhatian publik. Dua orang sekawan ini yang selama ini kita melihat sangat dekat, bahkan bisa dikatakan dui tunggal dalam persahabatan, baik persahabatan politik maupun persahabatan pribadi. Namun akhir-akhir ini tampak semakin renggang. Penyebab kerenggangan hubungan kedua orang tokoh ini tak lain adalah karena Surya Paloh mengusung dan mendukung tokoh perubahan Anies Baswedan untuk Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, menggantikan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sekarang sedang memimpin bangsa dan negara ini dan akan berakhir kepemimpinannya pada tahun 2024 mendatang. Sebenarnya apa yang salah dalam hal ini? Jika kita perhatikan dukungan dari Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh terhadap Joko Widodo sebagai seorang presiden adalah dukungan penuh yang telah dimulai oleh Surya Paloh atau Partai Nasdem sejak tahun 2014. Pada periode pertama Joko Widodo maju sebagai capres untuk kepemimpinannya di era 2014-2019. Berlanjut pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo untuk era 2019-2024. Ketika Presiden Joko Widodo tidak lagi akan mencalonkan diri atau akan melanjutkan kepemimpinannya untuk periode ketiga atau periode 2024-2029, tentu sah-sah saja Partai Nasdem atau Surya Paloh mencari tokoh baru yang akan didukung dan diusungnya untuk periode kepemimpinan nasional 2024-2029. Apakah masih harus Partai Nasdem atau Surya Paloh melanjutkan
kontrak politik atau dukungan dan usungannya kepada Presiden Joko Widodo untuk 2024-2029 tentu tidak lagi. Apakah harus Surya Paloh tetap mematuhi keinginan Joko Widodo untuk tokoh yang akan dia dukung menjadi presiden 2024-2029? Tentu tidak lagi, karena kontrak politik mereka atau perjanjian mereka atau komitmen mereka berdua hanya selama kepemimpinan Joko Widodo. Buktinya adalah karena yang didukung dan diusung oleh Partai Nasdem adalah Joko Widodo. Ketika kepemimpinan Joko Widodo telah berakhir, maka berakhirlah dukungan dan usungan Partai Nasdem atau Surya Paloh kepada kepemimpinan Joko Widodo. Kalau begitu, apakah perlu tersinggung, marah, atau sakit hati Joko Widodo kepada Surya Paloh atau Partai Nasdem ketika Partai Nasdem atau Surya Paloh menentukan tokoh yang akan didukung dan diusungnya yang diyakininya sesuai dengan plafon atau visi dan misi dari Partai Nasdem, dan juga diyakininya akan bisa memenangkan Pilpres 2024. Tentu tidak. Kenapa harus tersinggung? Kenapa harus marah? Tetapi dalam kenyataannya tampaknya ketika Partai Nasdem atau Surya Paloh menentukan sikap memilih Anies Baswedan untuk didukung dan diusung Partai Nasdem dalam Pilpres 2024, terkesan Joko Widodo kurang serek, kurang senang, kalau tidak bisa dikatakan marah kepada Partai Nasdem atau Surya Paloh. Buktinya apa? Di dalam beberapa pertemuan dengan sejumlah partai yang dilakukan Jokowi, dia tidak lagi mengikut sertakan Partai Nasdem atau Surya Paloh. Bahkan dia mengatakan Partai Nasdem keluar dari koalisi untuk sementara karena dia sudah punya koalisi. Sesungguhnya dukungan dilakukan Partai Nasdem terhadap Jokowi tidak ada kaitannya dengan dukungan atau koalisi yang dilakukan Partai Nasdem sekarang ini terhadap Anies Baswedan, dan koalisi yang diadakan oleh Partai Nasdem dan Surya Paloh sekarang ini bersama-sama dengan Partai PKS dan Demokrat yang dinamainya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tidak ada kaitannya sama sekali. Hanya kalau ada kaitannya jika Surya Paloh atau Partai Nasdem mengatakan mereka tidak lagi mendukung kepemimpinan Jokowi. Tetapi dalam kenyataannya
Surya Paloh dan Partai Nasdem selalu mengatakan tetap mendukung penuh kepimpinan Jokowi sampai akhir masa jabatan. Sekarang ini yang perlu diukur dalam persoalan ini adalah kenegarawanan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Mana di antara kedua tokoh ini yang paling negarawan? Sebab sikap yang diambil oleh Surya Paloh dan Jokowi dalam persoalan ini memperlihatkan kenegarawanan mereka. Ketika Surya Paloh mengatakan tetap mendukung kepimpinan Jokowi sampai akhir masa jabatannya, itu adalah sikap kenegarawanan Surya Paloh terhadap bangsa dan negara ini. Karena Jokowi adalah seorang presiden kepala negara yang dia berkomitmen untuk mendukungnya. Dukungan Surya Paloh dan Partai Nasdem terhadap Jokowi adalah dukungan terhadap kepentingan bangsa dan negara. Namun ketika Presiden Jokowi bersikap lain kepada Partai Nasdem atau Surya Paloh disebabkan dia mendukung Anies, itu patut kita pertanyakan di sini sikap kenegarawanan dari Presiden dari Jokowi. Sebab rakyat rakyat tentu berharap agar selaku Presiden Kepala Negara Pak Jokowi memperlihatkan kenegarawanannya di dalam Pilpres 2024. Bagaimana dia memperlihatkannya? Dia tentu diharapkan oleh rakyat netral dalam bersikap, dan kalaupun ada pilihannya, tentu dia berhak untuk memilih presiden yang diinginkannya, selaku dia seorang warga negara yang punya hak pilih. Tetapi tentu dia tidak mengupayakan secara terbuka atau tidak memanfaatkan jabatannya untuk menggolkan, untuk memenangkan calon yang diinginkannya itu, yang dipilihnya itu. Selaku warga negara, dia hanya menjatuhkan hak pilihnya. Dan itu yang dilihat selama ini oleh rakyat Indonesia terhadap atau pada presiden-presiden sebelum ini. Terutama tentu semenjak adanya pemilihan langsung seperti Presiden SBY. Kecuali kalau dia ikut bertarung kembali, itu dia menjadi politisi lagi. Sebab seorang pemimpin ketika dia bertarung dalam merebut kekuasaan, dia adalah politisi. Ketika dia telah memenangkan pertarungan itu, dia meninggalkan politisi dan menjadi negarawan. Makanya ada tokoh, salah seorang presiden Filipina mengatakan, ketika dia memenangkan pertarungan politik,
Maka di sanalah berakhirnya kesetiaannya kepada partai dan pindah kesetiaannya kepada negara dan bangsa. Karena dia telah milik seluruh bangsa tanpa kecuali yang memilih atau yang tidak memilih. Karena itu tentu rakyat berharap Presiden Jokowi tidak memperlihatkan keberpihakannya secara kentara di dalam Pilpres tahun 2024 ini, karena dia adalah seorang presiden kepala negara yang adalah seorang negarawan. Alangkah anehnya kalau rakyat melihat Presiden Jokowi terkesan sebagai seorang tim sukses terhadap seorang tokoh yang didukungnya, sedangkan dia adalah seorang presiden kepala negara. Kalau itu yang dia lakukan, rakyat bisa saja beranggapan bahwa Jokowi kemungkinan akan memanfaatkan, mempergunakan segala kekuasaan yang ada padanya untuk memenangkan calon yang diinginkannya. Kalau itu yang terjadi, maka Pilpres tidak lagi fair jadinya. Itulah sebabnya seorang presiden kepala negara dia harus netral, tidak menampakkan ke publik, tidak menampakkan secara kentara keinginannya untuk memenangkan seseorang di dalam Pilpres yang akan menggantikan dia nanti sebagai presiden. Semoga rakyat bisa melihat mana di antara dua tokoh ini, Surya Paloh dan Jokowi, yang lebih negarawan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.